beberapa macam penyerahan barang kena pajak. Itu berarti fokusnya adalah ke barang-barang, baik itu barang berwujud maupun barang yang tidak berwujud. Dan itu artinya itu bahasa yang lebih umum. Kalau kita bicara mengenai penjualan belum tentu, karena PPN itu dikenakan tidak hanya terkait dengan penjualan, karena dalam suatu transaksi bisnis itu bisa terjadi tukar menukar barang, kemudian yes penjualan, kemudian juga ada pembelian secara cuma-cuma atau pemberian dalam kaitannya dengan promosi atau dalam sumbangan. Nah, ini kemudian atas penyerahan tersebut maka dikenakan PPN, sehingga kata yang dipakai di sini adalah kata yang sifatnya umum. Jadi it's not only for selling something, itu enggak, tapi dari transaksi ini banyak sekali yang kaitannya dengan PPN. Sepanjang sudah ada transferable goods, jadi perpindahan barang dari ownership-nya kepada pihak lain, ya. Bahkan dulu pun sebelum ada Undang-Undang Cipta Kerja, perpindahan barang dari ownership kemudian ke tempat penjualannya, ke retailernya, ya. Nah, ini sudah dikenakan, padahal belum ada sisi penjualan, baru diserahkan kemudian dititipkan, atau penjualan barang titipan atau yang disebut dengan barang konsinyasi. Kemudian hal itu pun juga sudah dikenakan PPN, termasuk penyerahan. Coba kalau kita pikir antara penyerahan barang dari kantor pusat ke cabang, kalau itu tidak dipusatkan, artinya bahwa PPN itu administrasinya ada di kantor pusat, maka penyerahan barang dari kantor pusat ke cabang itu pun akan menjadi objek PPN, atau penyerahan yang akan dikenakan PPN. Tetapi ketika sudah dipusatkan, artinya administrasinya ada di kantor pusat, nah itu tidak termasuk, ya, karena administrasinya ada satu. Dulu banyak yang dikenakan koreksi PPN karena antara penyerahan dari kantor pusat ke cabang atau dari cabang ke cabang yang lain dalam perusahaan yang sama. Nah, kemudian penyerahan yang berikutnya yang kaitannya dengan objek PPN adalah penyerahan dari luar negeri ke dalam negeri, yang disebut dengan impor barang kena pajak. Barang kena pajak tadi bisa barang yang tangible ataupun barang yang intangible. Dan kemudian yang ketiga adalah penyerahan jasa kena pajak. Misalkan pemberian servis, jasa konsultasi, pemberian beasiswa perbaikan, termasuk dalam kaitannya dengan penyerahan yang dikenakan PPN. Baik, kemudian kita lihat lebih detail lagi mengenai penyerahan barang yang bukan objek PPN. Nah, barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Nih, artinya adalah barang yang benar-benar diambil masih dalam bentuk alami, ya. Kalau biji ya baru biji besi, kalau sawit tadi baru tandan buah segarnya, terus kelapa, biji kelapanya, yang diambil langsung dari sumbernya, yang diambil langsung dari alamnya, baru dipetik, atau kalau yang dari dalam bumi berarti kan bahan tambang. Nah, ini termasuk yang diambil langsung dari sumbernya. Dulu batu bara adalah termasuk, ya, tapi sekarang berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja yang tadi saya sudah share, itu termasuk barang yang bukan objek PPN. Nah, ini sebetulnya pengaruhnya banyak nih. Ketika dulu batu bara ini tidak menjadi objek PPN, maka atas penyerahannya otomatis kan tidak dikenakan PPN. Nah, ketika ini kemudian dikenakan, menyebabkan pertama di dalam negeri akan menjadi objek PPN, berarti nanti pembelinya ini akan membayar lebih 10% karena sekarang dikenakan PPN, dan finally untuk konsumen akhirnya yang akan menanggungnya. Jadi nanti akan menyebabkan adanya kenaikan harga listrik di sini. Karena sebagian besar, ya, selain dari minyak,
kebutuhan dari listrik ini ya, sumber energinya adalah dari batu bara. Nah ini akan menunjukkan nanti kenaikan. Ini kelihatannya nggak dibahas di publik nih, karena nanti pengaruhnya besar. Nah dari sisi ekspor, karena 70-80% batu bara ini kan diekspor ke luar negeri, mostly ke China. Nah ketika ini sudah menjadi objek PPN, maka atas pajak masukannya bisa dikreditkan. Sehingga negara sebetulnya kalau saya melihat di posisi ini, negara mengalami memang ada kenaikan PPN. Coba kita bayangkan tadi, let's say, sehingga saya 70% ya, 70% itu diekspor dan 30% di dalam negeri. Nah, karena dijual di dalam negeri maka ada PPN kan 30%. Kemudian yang dijual ke luar negeri nggak ada, tetapi semua pajak masukannya bisa dikreditkan. Nah, artinya kan sebetulnya ada kerugian di sini, negara harus membayar kembali atas kelebihan ya, karena PPN kan teman-teman masih ingat PPN berapa persen tarifnya? Cindy, berapa tarif PPN untuk ekspor? Berapa persen? Mbak, 10. Loh, how could you forget? Apa dulu? 0 atuh, kan udah dibilang berkali-kali. Jadi kalau ekspor kan destination principle, jadi katanya dengan itu sehingga dikenakan 0%. Ya. Nah, karena dikenakan 0%, maka nanti bisa restitusi. Jadi sebenarnya ini perlu dikaji lebih dalam lagi. Kalau mau bikin tugas ini keren banget tuh. Saya bimbing ada 10 orang mahasiswa yang masih terlalu administratif, belum ada yang ngambil objek secara substantif. Ini kalau teman-teman nanti mau ngambil, cari yang objek secara substantif. Jadi nanti manfaatnya lebih ke jangka panjang. Ini semua yang saya bimbing kok semuanya administratif ya. Sebetulnya saya ingin mengarahkan ke hal yang substantif seperti ini, cuma takutnya mereka ini mungkin belum terbiasa. Bagus nih kalau buat skripsi atau buat ini bagus. Oke, lanjut. Kemudian barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Barang kebutuhan pokok itu sembako yang belum dikemas ya, kalau udah dikemas nanti sudah berbeda. Kalau udah dikemas nanti sudah merupakan objek PPN. Maksudnya kemasan yang sudah bagus, misalkan gula pasir kalau dibungkus biasa kan enggak ya. Tapi ketika menjadi gulaku ya kemudian dikasih brand itu baru udah kena. Oke, next. Yang tidak termasuk objek PPN yaitu makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, dan seterusnya. Yang meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun yang di take away. Sekarang musimnya kan take away karena pandemi COVID-19. Ya. Oke, saya akan tanya ke siapa nih? Muhammad Zikri. Untuk yang poin C, ini kan tidak dikenakan PPN, Value Added Tax. Jadi yang dikenakan apa nih, Mas? Masih ingat pembahasan pertama? Pajak restoran ya, Pak? Ya, pajak restoran, pajak pembangunan daerah ya, PPD. Ya, pajak daerah. Oke, bagus. Kemudian yang tidak dikenakan lagi adalah uang, emas batangan, dan surat berharga. Uang clear, kalau kita mau ini money changer ya, kita kan cari uang dengan currency yang lain, mata uang yang lain, dan kita harus menyerahkan mata uang yang diperlukan, kemudian kita beli mata uang yang kita inginkan kan gitu. Nah, dolar atau rupiah kampanye. Kemudian emas batangan juga tidak dikenakan, tetapi kalau emas yang sudah dirakit tapi sudah dibentuk menjadi perhiasan itu kemudian akan dikenakan PPN.
Untuk surat berharga, contohnya adalah atau yang disebut dengan commercial paper. Di sini misalkan ada stok atau saham, kemudian ada juga obligasi atau surat utang negara. Obligasi banyak sekali teman-teman kalau investasi bisa langsung beli dari ATM atau sekarang udah banyak aplikasinya yang teman-teman bisa lakukan lewat cellphone ya. Coba juga main juga tuh. Oke. Kemudian yang bukan merupakan objek PPN lainnya yaitu jasa pelayanan kesehatan medis, jasa di rumah sakit, jasa kedokteran, termasuk jasa konsultasinya ya, itu juga tidak dikenakan. Ketika teman-teman pernah ke rumah sakit, coba cek di situ ada PPN-nya nggak. Nah, untuk jasa di situ tidak ada. Kemudian jasa pelayanan sosial, rumahnya tim piatu, kemudian panti jombo ini juga tidak dikenakan. Yang berikutnya adalah jasa pengiriman surat dengan perangko. Ya ini rasanya sudah tidak itu perlu dihapuskan tadi ya, perangko. Kalau materai ya materai masih memang kalau ini kan wajib ya, bahkan yang sifatnya media digital, dokumen digital ini juga sudah dikenakan. Ada yang tahu berapa PPN-nya sekarang, Rifki? Berapa dari PPN berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 yang terbaru? Waktu daftar kan berapa PPN-nya? Waktu daftar sekarang ini? Kan udah surat pernyataan, surat ini, surat itu gitu ya. Ada yang tahu? Masa ada yang tahu? Guys, siapa yang tahu nih? Materai maksudnya Pak? Ya, tarif materai berapa? Oh, 10.000 Pak. Ada berapa jenis tarif biaya materai sekarang? Tunggal, satu doang 10.000. Yes, keren, bagus, iya. Cuma satu ya, kalau dulu 3.000 sama 6.000, tapi sekarang berdasarkan undang-undang yang baru, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, PPN hanya ada satu tarif atau single rate, yaitu 10.000. Oke, yang jasa ekspedisi, jadi selain kalau dia pakai perangko, tidak dikenakan PPN, tetapi kalau pakai jasa ekspedisi yang non perangko kemudian akan dikenakan PPN. Kemudian jasa keuangan. Jasa keuangan banyak sekali. Sekarang kita simpan pinjam di bank, kemudian jasa leasing, ya, terus deposito, transfer itu kan tidak dikenakan PPN. Nah, jasa asuransi, semua jenis asuransi yang teman-teman sudah bahas di PPH pasal 21 ya, itu juga tidak termasuk dalam pengertian objek PPN. Jasa keagamaan, penceramah apapun agamanya, perayaannya juga tidak dikenakan PPN. Jasa pendidikan, yes, ini memang dikecualikan. Sebetulnya prinsipnya juga sama dengan di luar negeri juga tidak dikenakan. Jasa kesenian, jasa hiburan, ini sebetulnya perlu dikenakan PPN menurut saya sih. Dan sifatnya komersial itu, dan nilainya cukup besar. Tapi di undang-undang yang lama maupun di undang-undang Cipta Kerja ini termasuk jasa yang tidak termasuk jasa yang tidak dikenakan PPN. Kemudian jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan sendiri, kalau kita menayangkan iklan ya, tapi kalau kita ada acara-acara misalkan penayangan materi, misalkan materi pendidikan itu tidak dikenakan PPN-nya. Yang tidak dikenakan lagi adalah jasa angkutan umum di darat, di air, serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri. Ini sebenarnya masih ada ambigu mengenai yang
taksi online ya, atau transportasi online ini apakah masuk dikenakan PPN atau tidak, karena biasanya ini kaitannya dengan yang platnya kuning. Nah itu ya. Oke, kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Kemudian jasa yang bukan merupakan objek PPN, jasa tenaga kerja, perekrutan tenaga kerja. Teman-teman kalau di internet teman-teman lihat ada JobDB, kemudian ada banyak sekali itu, ada JobDB, searching job, macam-macam lah ya, ada apa itu juga tidak dikenakan. Atau headhunter, kalau headhunter itu jasa untuk mencari tenaga-tenaga dari level manajer ke atas. Nah teman-teman, aku sampaikan ya bahwa untuk mencari orang-orang yang bagus ternyata susah. Ya, benar. Di level manajer benar-benar yang kompeten gitu, atau direktur yang benar-benar bagus itu nggak banyak gitu. Makanya saya pernah bilang juga kali ya. Nah kalau kita menjadi orang yang terbaik itu selalu ada marketnya. Saya pernah bilang juga bahwa 99% ini kesuksesan itu bisa diraih dengan probability 99%. Karena ketika saya melakukan observasi atau dari diskusi dengan teman-teman ini untuk mencari orang-orang yang benar-benar menguasai di bidangnya itu tidak banyak. Nah oleh sebab itu teman-teman fokus ke satu hal, pahami semuanya hal itu dari A sampai Z. Nah itu teman-teman nanti kedepannya menjadi lebih enak, pakar di bidangnya, dan nanti menjadi narasumber dan sebagainya. Banyak sekali hal-hal yang teman-teman nanti bisa eksplor di situ. Tidak perlu menguasai semua bidang secara luas, nggak mungkin karena kita mempunyai keterbatasan. Tetapi dengan adanya hal itu kita bisa fokus ke satu hal yang mana kemudian kita menjadi ahli di bidang-bidang tertentu. Kalau mau trade and cost accounting, why not kan gitu, karena itu juga yang sangat dibutuhkan perusahaan dan ahlinya di situ juga nggak banyak. Perpajakan juga yang benar-benar ahli juga nggak banyak. Teman-teman, bagaimana membuktikan kita ahli? Saya pernah sampaikan juga, sekarang medianya banyak banget gitu. Ada website, ada blog, ada macam-macam lah kan gitu. Jadi teman-teman menulis itu yang saya sampaikan adalah satu keahlian yang jarang sekali orang punya. Ya, karena itu kalau teman-teman memang mau fokus ya salah satu aktualisasinya adalah dengan bidang tulis menulis. Dan bagaimana publikasi sekarang is very easy daripada zaman dahulu. Percetakan pun mahal. Kalau tambah percetakan kita bisa dengan blog yang gratis, dengan website yang gratis. Nah sekarang gratis, mau pakai apa juga sekarang tergantung kita sendiri. Oke, next kemudian jasa perhotelan. Nah, jasa perhotelan juga tidak dikenakan PPN. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum. Jadi servis-servis ketika kita membuat SIM, ketika kita membuat KTP, ketika kita perpanjang paspor, apalagi surat keterangan dan sebagainya, setelah kita surat keterangan hilang ya, kalau kita ke polisi juga tidak dikenakan PPN. Cuma kadang-kadang bayar sih ya, tapi itu anarkis. Jasa penyediaan tempat parkir ini masih tidak dikenakan PPN, tapi saya seharusnya dikenakan ya, model-model seperti ini karena sifatnya komersial. Zaman dulu oke lah,
nggak terlalu banyak, tetapi sekarang sudah berubah. Jadi pemerintah sebetulnya kalau misalkan mau nambah penerimaan itu bisa memperluas tax base-nya. Nah, salah satu tax base itu dari jasa-jasa misalkan PPN yang belum dikenakan atau objek-objek yang belum dikenakan itu bisa menambah. Yang saya gemes itu adalah salah satunya adalah mengenai tidak dikenakannya PPN atas jalan tol. Nah itu yang seharusnya sudah diubah mindsetnya oleh pemerintah, karena sekarang yang makin pun orang pribadi ya. Itu kalau coba di riset dari teman-teman gitu. Jadi skripsi bagus banget itu. Yang pakai orang pribadi dan kemudian relatif tidak bisa dikreditkan karena yang pemakainya adalah orang pribadi dan negara juga mau dikreditkan. Cuma bisa sih kalau misalkan itu dipakai secara company. Nilainya kan kecil, kadang-kadang nilainya kecil 1.000, 2.000 kan untuk PPN-nya tidak terlalu diperhitungkan di situ. Akan semuanya diubahkan menjadi cost. Saya yakin value-nya banyak, bisa triliunan tuh, karena omsetnya kan besar. Lagi infrastruktur jalan tol udah sampai keluar Jawa itu kan, proyek infrastruktur yang dikembangkan Pak Jokowi itu kan banyak sekali terkait dengan jalan tol. Kemudian jasa pengiriman uang, dulu teman-teman pasti ini kayaknya nggak kenal Western Post ini. Sekarang udah nggak usah pakai seperti itu ya. Eranya modern, kita sudah menggunakan transfer bank, udah real time. Kemudian kita bisa menggunakan OVO atau Tokopedia kali, atau sekarang ada juga yang Indomaret juga memberikan pelayanan untuk pengiriman uang. It's very simple sekarang. Kemudian jasa boga, jasa baterai juga bukan merupakan objek PPN. Artinya apa kalau dia bukan objek PPN? Ya tidak dikenakan PPN. Kalaupun tarifnya 10%, misalkan jasa tenaga kerja, ya kita memberikan jasa tenaga kerja atas perbuatan karyawan sebesar 100 juta. Ya karena ini bukan objek PPN sehingga pemberinya tidak akan membuat faktur pajak. Karena tidak ada faktur pajak ya otomatis karena tidak ada PPN-nya. Karena PPN itu bisa dihitung seandainya ada faktur pajak yang dibuat. Karena ini merupakan withholding tax di mana cara pemungutannya yaitu dengan menerbitkan faktur pajak yang merupakan dokumen resmi untuk pemungutan PPN. Oke, sekarang kita masuk ke penyerahan yang dikategorikan sebagai BKP atau barang kena pajak. Contoh ini penyerahan atas perjanjian, itu penyerahan hak atas barang kena pajak karena suatu perjanjian. Itu transfer antar barang, misalkan ada mobil, kemudian disewakan secara leasing, nah ini kemudian akan dikenakan PPN. Yang berikutnya juga ada leasing juga termasuk biayanya, saya jelaskan. Kemudian penyerahan lain yang terkait dengan perjanjian, perjanjian tapi surat-surat piutang di sini nggak, perjanjian penyerahan karena penjaminan tidak dikenakan. Dan karena jual beli, ya, jual beli dalam partai besar biasanya mereka melakukan perjanjian. Kalau retail tidak termasuk perjanjian, tapi secara company ini sudah dianggap perjanjian, di mana nanti penyerahan objek pajak ini akan dikenakan PPN. Kemudian lelang, penyerahan barang kena pajak dalam kaitannya dengan lelang juga akan dikenakan PPN. Yang tadi sudah sampaikan, yaitu ketika kita atau perusahaan memberikan promosi produk, ya, misalkan ada penetrasi pasar, kemudian diberikan secara cuma-cuma dalam rangka marketing atau pemberian kepada karyawannya sebagai bentuk hadiah, ini pun juga merupakan objek
PPN, tetapi bagaimana penghitungan nilainya. Nah, itu nilainya nanti akan dibahas tersendiri, cuman nilainya biasanya hanya itu dasarnya dengan menggunakan cost of produknya, jadi harga produksinya, HPP-nya aja. Jadi, kalaupun dipakai sendiri, kemudian dioperal misalkan gitu ya, sebagai souvenir juga termasuk. Pernah ada perusahaan besar juga, misalnya Hero atau Carrefour, penyerahan plastik yang dulu tidak disadari oleh perusahaan itu merupakan penyerahan PPN. Nah, ketika diperiksa, plastik yang kalau kita dapat secara for free ini, kemudian oleh pemeriksa, karena menurut ketentuan di Undang-Undang PPN merupakan objek BKP, barang kena pajak, dan penyerahannya pun, kalaupun secara cuma-cuma, merupakan penyerahan yang dikenakan PPN, maka terdapat koreksi pajak, artinya bahwa yang PPN-nya dulu belum dipungut, kemudian ditemukan oleh pemeriksa, dan pada saat itu pemeriksa mengenakan PPN-nya. Berapa harganya, waktu dia beli dari suppliernya berapa, kemudian dikenakan PPN. Yang berikutnya, barang kena pajak berupa persediaan atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan. Jadi artinya adalah ketika ada barang persediaan yang tidak laku, ya tidak laku, atau dalam ini contohnya misalkan ketika sampai dengan adanya pembubaran perusahaan, nah kemudian diserahkan pada pihak lain atau dibagikan, tetap akan dikenakan PPN. Yang tadi saya sampaikan juga kaitan dengan penyerahan antar cabang. Ketika tidak ada pemusatan, maka penyerahan barang kena pajak dari pusat ke cabang, atau dari cabang ke pusat, atau dari cabang ke cabang, maka akan dikenakan PPN. Nah, ini kan sebetulnya rada-rada aneh ya, karena tidak ada penjualan di dalam satu perusahaan yang sama, kemudian penyerahan ini dianggap sebagai penyerahan yang terutang PPN. Nah, solusinya satu, yaitu dengan pemusatan PPN. Nah, kemudian terkait dengan penyerahan barang titipan atau barang konsinyasi. Sebelumnya di Undang-Undang PPN, penyerahan konsinyasi ini merupakan objek PPN. Tapi dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, penyerahan konsinyasi ini dihapus. Artinya bahwa sekarang ada supplier atau home industry atau perusahaan, nah, kemudian menyerahkan barang ke toko atau dititipkan ke toko, misalkan ke Sentro, kalau barang terkait dengan fashion, ada barang-barang yang dititipkan di Indomaret atau di toko-toko apalah gitu ya, apapun yang kemudian dijual ke konsumen akhir. Nah, ini komposisinya sangat besar, teman-teman ya. Jadi salah satu yang perlu di-appreciate ya, yang saya appreciate sekali kepada pemerintah, yaitu penyerahan barang konsinyasi ini dihapus dari penyerahan barang yang kena PPN. Ini omsetnya luar biasa, dan ini memberikan dampak terhadap kemudahan untuk berbisnis, karena kita tidak hanya berpikir bahwa barang ini kemudian dikenakan PPN, tetapi ada risiko di mana nanti di kemudian hari atas barang-barang ini kan akan cek satuan perpajakannya, apakah barangnya betul, kemudian apakah fakturnya sudah betul, dokumen-dokumen yang diperlukan, ini akan menjadi masalah tersendiri. Nah, oleh karena ini, maka penyerahan konsinyasi ini
ketika dihapuskan PPN-nya memberikan dampak yang sangat bagus ya, terhadap kemudahan untuk berbisnis ya, karena tidak dikenakan BPN. Karena ketika kita menyatakan barang konsinyasi ini kan kita baru meletakkan barangnya. Kalau teman-teman kan ada dropshipper juga ya. Dropshipper kita naruh di sini, masa kita taruh aja kemudian dikenakan BPN? Karena barang ini kan belum dijual sehingga secara logika seharusnya tidak dikenakan. Ya, termasuk juga sebetulnya penyerahan yang antar cabang tadi. Cuman kan sudah ada solusinya, yaitu dengan cara pemusatan PPN, artinya fakturnya diterbitkan oleh kantor pusat, bukan oleh kantor cabang. Oke, kemudian penyerahan barang-barang oleh pengusaha kena pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah yang penyerahannya dianggap langsung dari pengusaha kena pajak pada pihak yang membutuhkan barang kena pajak. Ini mungkin agak bingung ya. Jadi ketika teman-teman melakukan leasing secara normal, itu kan secara konvensional, itu kan langsung merupakan objek PPN. Nah, ketika kita menggunakan prinsip syariah, saya pernah menganalisis di bidang ini, dapat proyek untuk melakukan analisis PT Bank Niaga ketika akan membuat produk baru. Ya. Jadi barang yang diserahkan ketika kita melakukan leasing ya ke bank, malah ke Bank Niaga, Nah, barang ini sebetulnya kan kalau secara syariah kan harusnya kan langsung diserahkan kepada konsumen. Nah, tetapi prosesnya kan harus dari supplier dari mobil, misalkan Toyota Motor Manufacturing Indonesia ya. Nah, ini contohnya ya, atau Honda, dari Honda kemudian ke Bank Niaga. Nah, baru dari Bank Niaga ini diserahkan kepada konsumennya ya, pada pihak yang membutuhkan mobil itu. Nah, kalau di dalam konvensional nggak masalah, karena ini prosesnya adalah dari perusahaannya ini bisa langsung diserahkan kepada konsumennya. Nah, tetapi untuk perusahaan syariah maka maksudnya harus barang ini harus dijual dulu ke bank. Nah, barang ini harus dijual ke bank, baru kemudian kepada konsumennya. Nah, karena ini jadi membebani, dikenakan PPN 2 kali. Ketika penyerahan dari Honda kepada bank, kemudian kan akan dikenakan PPN, dan PPN kemudian atas penyerahan dari bank kepada konsumen, maka akan dikenakan PPN. Sementara bank ini kan tidak boleh menjalankan suatu produk yang sifatnya sektorial. Sektorial itu yang bisa jual beli biasa itu, bukan terkait dengan financial. Nah, oleh karena itu maka hal ini akan dikenakan double PPN. Nah, sehingga akan memberatkan. Oleh karena ini dalam kaitannya dengan penyerahan syariah, penyerahan yang menggunakan model penyerahan syariah ini kemudian tidak dikenakan PPN. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang berikutnya terkait dengan bukan penyerahan BKP. Jangan berisik di sini, Dek. Kalian mana ya?
Oke, kita lanjut ke bukan penyerahan barang kena pajak. Yang pertama yaitu maklar. Mungkin teman-teman sudah tahu ya, mengenai definisi maklar. Penyerahan barang kena pajak kepada maklar. Maklar itu berarti kan pihak perantara gitu ya. Saya misalkan punya tanah, kemudian minta tolong dijualkan. Nah, yang seperti ini tidak dikenakan PPN. Kalau kita lihat seperti property 21 gitu ya, yang property agent property lah, ini berarti dia kan termasuk dalam kaitannya maklar. Nah, ini atas transaksi maklar ini tidak dikenakan PPN. Pihak yang diminta tolong untuk menjualkan barangnya. Sebenarnya mirip-mirip dengan perusahaan atau model-model konsinyasi. Tapi di sini sifatnya kan barangnya tidak di-collect gitu ya. Soalnya properti hampir sih kalau konsinyasi kan ada suatu tokonya tersendiri. Sebenarnya properti juga hampir sama. Perbedaannya yang mencolok apa ya? Dari jenis barangnya lah, itu aja. Nah, ketika nanti masuk dalam kaitannya dengan maklar, maka penyerahan barang tersebut kemudian tidak dikenakan PPN. Yang berikutnya, kemudian bukan penyerahan barang kena pajak, yaitu penyerahan barang untuk jaminan utang piutang. Ini saya sudah pernah case di Bank Diangga juga, besar, kemudian koreksinya gede, 1 triliun ya, koreksi pajaknya. Ada hal yang cukup aneh sih, tapi I can tell you itu aja. Memang tidak ada unsur korupsi ya, tidak ada unsur KKN sama sekali dari saya, dari tim. Memang di sana ada administrasi yang menurut kami perlu diperbaiki, gitu aja. Nah, atas penyerahan jaminan utang piutang, ya, itu adalah hal yang memang diperlukan atau diatur oleh Bank Indonesia ketika ada seseorang yang melakukan pinjaman dana untuk pendanaan untuk perusahaan pendanaan bisnis ya, biasanya mereka akan diminta untuk memberikan suatu garansi atau jaminan. Nah, jaminan ini bisa dalam bentuk properti atau surat-surat berharga. Nah, ketika jaminan ini diserahkan dalam hubungannya utang, maka penyerahan ini tidak termasuk dalam pengertian penyerahan BKP. Terus, pemusatan. Penyerahan BKP dalam hal PKP, dalam hal perusahaan melakukan pemusatan tempat pajak yang terutama. Yang tadi saya sampaikan, ini untuk sarana pemecahan masalah atau solusi bagi poin penyerahan antara cabang tadi. Ya. Karena penyerahan antara cabang, baik dari pusat ke cabang ke pusat, atau antar cabang ke cabang ini merupakan penyerahan yang dikenakan PPN. Tapi ketika wajib pajak menggunakan administrasi pemusatan PPN, maka penyerahan ini kemudian tidak dikenakan PPN. Itu yang dimaksud adalah penyerahan dari cabang ke cabang atau dari pusat ke cabang, seperti itu. Setelah banyak baru kita bicara mengenai undang-undang, belum lagi nanti ada BPP-nya, PMK-nya, sampai SE-nya. Baik, kemudian penyerahan yang bukan objek PPN atau bukan penyerahan barang kena pajak.